hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 111. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah ya Muhammad, alhamdulillah, segala puji milik Allah, untuk Allah. Alladzi lam yattakhidh walada, yang tidak mempunyai anak, walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak pula mempunyai sekutu fil mulk, dalam kerajaannya, walam yakul lahu waliyyun minaz-zulli, dan dia tidak membutuhkan penolong lantaran kehinaan atau lantaran dia rendah. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Kabbirhu takbira, agungkan, besarkan dia sebesar-besarnya, seagung-agungnya. Ulama-ulama, lebih-lebih ulama tafsir atau mufassirin, beliau rahimahumullah itu menyebutkan makna daripada kabbirhu takbir. Kalau artinya lah tadi, kabbir, besarkan, agungkan. Kabbirhu, besarkan dia, agungkan dia. Takbir, penekanan, sebenar-benar mengagungkan, sebenar-benar membesarkan, atau seagung-agungnya, sebesar-besarnya. Di antara sekian banyak penjelasan ulama dalam kitab Jami'ul Bayan dijelaskan, azim rabbaka ya Muhammad, agungkan, besarkan Tuhanmu ya Muhammad dengan melaksanakan, mengerjakan apapun yang diperintahkan kepadamu, baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Taati dia. Apa yang diperintahnya taati, apa yang dilarangnya taati juga. Dengan begitu berarti engkau telah membesarkan perintah Allah, mengagungkan perintah Allah. Jadi azimhu ta'ziman syadidan, agungkan dia, besarkan dengan seagung-agung, sebesar-besarnya, dan nampakkan bukti bahwa engkau betul-betul mengagungkan, membesarkannya itu dengan memelihara, menjaga apapun yang diperintah, dan menghindari sejauh-jauhnya apapun yang dilarangnya, bersegera mentaati apa saja aturan. Dengan begitu orang telah mengagungkan Allah. Sehingga disebutkan begini, bahwa agama itu, ajaran agama itu, syariat itu, semuanya adalah rincian, uraian, penjelasan daripada takbir. Rincian, penjelasan, uraian daripada Allahu Akbar. Semakin taat orang, semakin patuh orang, semakin bersegera orang atau kita melaksanakan ajaran syariat, ajaran agama Allah, semakin kita menampakkan kebesarannya. Semakin lalai kita, semakin lelah kita, semakin tidak peduli kita, semakin kita tidak mengagungkan dan tidak membesarkan Allah. Berarti yang lain yang lebih kita agungkan,
yang lainnya lebih kita besarkan, yang lainnya lebih kita dahulukan. Dengan begitu, seorang muslim ketika dia tampil mentaati aturan Allah, melaksanakan apa yang Allah perintah, menghentikan apa yang Allah larang, ketika itu dia telah mewujudkan perintah kabbirhu takbir. Kalau Allah Akbar bacanya, Allah Akbar itu bacanya. Allahu Akbar itu dalam keseharian seorang muslim jika dia salat ini, karena orang muslim ada juga yang tidak salat walaupun dia muslim atau Islam, lebih 400 kali kita membaca Allahu Akbar itu. Dalam salat 5 kali sehari semalam saja, yang wajib saja ada 94 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 94. Bagaimana kalau ditambah dengan salat-salat sunat, rawatib, muakkad? Tambah pula dengan setelah salat 5 kali sehari semalam itu, setiap habis salat kita bertakbir 33 kali. Tambah pula nanti dengan lafaz azan, lafaz iqamat. Dengan begitu ratusan kali kita setiap kali baca Allahu Akbar. Tapi masalahnya, sebanyak dan sekian kali kita membaca Allah Akbar, Allah Akbar, kata orang sekarang, aplikasinya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kerjanya bagaimana? Kalau memang Allah itu Akbar, maka seorang muslim harus melaksanakan, mengerjakan, melakukan apa saja yang dia perintah, menghentikan, menjauhi, menghindari apa saja yang dia larang, mentaati syariatnya. Itulah wujudnya takbir. Nah, kaji kita malam hari ini kan memahami itu. Disebutkan dalam hadis, ya di sahih lah, miftahus salah at-tuhur, kunci salat suci. Wa tahrimuha, yang mengharamkannya takbir. Wa tahliluha taslim, yang menghalalkannya salam. Maka dikatakanlah bahwa takbir yang kita ucapkan dengan bahasa Allahu Akbar itu adalah pembuka gerbang salat, penutup, penyudahi, yang mengakhirinya adalah salam. Berarti ucapan pertama yang harus kita pahami adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah ucapan takbir. Ada 3 yang berkaitan itu. Kabir. Kemudian akbar. Ada kabir, ada akbar. Nanti ada pula kibru. Yang kita pahami yang 2 ini. Kabir, akbar, pengambilannya sama. Kaf, ba, ra. Besar, lawan daripada kecil. Kalau kecil, sin, sad, ghain, ra.
Sehingga katakan kecil itu saghir, besar kabir. Apa beda kabir dengan akbar? Kalau kabir sigatnya mubalaghah, sangat. Sangat itulah yang diterjemahkan orang dalam bahasa kita untuk Allah maha. Sekarang maha itu sudah banyak pula untuk yang lain. Mahasiswa, maha guru, maha bana. Maha besar menyatakan sangat. Maha kuasa menyatakan sangat. Jadi timbangan, wazan atau patronnya fa'il itu kabir mubalaghah, menunjukkan sangat. Adik kita sangat itu namanya maha. Kabir, Allah maha besar. Tapi tadi yang kita nyeleneh tadi, yang lain juga ada yang maha guru, mahasiswa. Kalau akbar, afghaf tafdil, setimbang af'al, tafdil menunjukkan lebih. Akbar berarti lebih besar. Lebih besar. Apabila disanding, dibanding, maka ini akbar. Bisa diterjemahkan secara harfiah, Allahu akbar, Allah lebih besar. Kalau kabir, maha besar. Cuman orang terjemahkan bahwa sama si keduanya, maha besar si keduanya. Nah, nanti susahnya ketika menerjemahkan Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Padahal kalau kita coba terjemahkan berbeda. Satu lebih besar, satu maha besar. Nah, sigat akbar itulah yang menjadi pembuka, yang mengawali hubungan kita dengan Allah. Nah, salat kan komunikasi, hubungan kita dengan Allah. Berangkat dari sini, takbir. Kalau takbir apa? Jadi tadi ada kabir, ada akbar, ada takbir. Bukan kibir, takbir. Saya sesat tadi ya. Ada kabir, ada akbar, ada takbir. Takbir, kabbara yukabbiru, takbir membesarkan. Kabara membesarkan, kabura besar. Dirubah nanti patronnya, wazannya menjadi fa'ala yufa'ilu, taf'il menjadi membesarkan. Jadi kabara membesarkan, yukabbiru takbir membesarkan. Lafaz yang dipakai menyatakan bahwa Allah Maha Besar dan untuk membesarkan Allah adalah Allahu Akbar atau kabir. Takbir membesarkan, mengagungkan. Membesarkan, mengagungkan Allah. Lafaznya akbar atau kabir. Takbir dibagi dua. Sudah paham kita? Takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Ihram secara bahasa mengharamkan. Mengharamkan, menindakbolehkan. Lawannya halal. Halal lawannya. Dikatakan dia takbiratul ihram karena dengan takbir itu haram. Tidak boleh melakukan, mengerjakan, memperbuat, mengucapkan hal-hal yang dapat merusak dan membatalkan salat. Jika itu dilakukan, batal salat. Dengan bertakbir berarti sudah haram. Sudah tidak boleh, terhambat, terhalang melakukan sesuatu yang semulanya boleh. Makan boleh? Bolehlah, siapa melarang makan?
boleh. Minum boleh. Bergerak boleh, berjoget boleh, menari boleh. Berucap-ucap boleh, berlari-lari boleh. Tapi dengan kita baca Allahu Akbar, haram. Terlarang, terhambat, tidak boleh. Karena jika itu dilakukan, batal salat. Tidak sah salat. Maka mana-mana ya. Takbirah al-ihram. Digabung takbiratul ihram. Ihram mengharamkan. Ihram mengharamkan. Bagi orang haji, ihram juga namanya. Kapan orang haji itu mulai ihram? Ketika dia mengucapkan labbaika Allahumma hajjan di miqat makani. Allah labbaika Allahumma umratan. Ketika dia baca itu, dia sudah haram. Haram melakukan, memperbuat hal-hal yang dapat merusakkan, lebih-lebih yang membatalkan ibadah umrah atau haji. Bernama dia ihram. Di sebagian orang ihram itu untuk yang dino baju putih. Dengan ihram. Ihram mengharamkan. Jadi dengan membaca labbaik Allahumma hajjan, ketika itu dia sudah masuk ke suasana haji. Dia sudah mulai masuk ke manasik haji. Ketika orang baca Allahu Akbar, dia sudah masuk ke arena, ke wilayah, ke suasana salat. Di mana ketika itu dia sudah mulai berdialog, berkomunikasi, bermunajah, mengadu, memohon, meminta, menyatakan segala satunya kepada Allah. Tidak boleh dia melakukan hal yang biasa lakukan. Ketika orang baca labbaika, ketika itu dia sudah tidak boleh pula melakukan hal-halnya lain. Labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan dibaca di miqat. Kalau Allahu Akbar dibaca ketika berdiri akan memulai salat. Mirip, tapi tidak sama. Serupa ya. Ini kan asal nama. Asal nama takbiratul ihram. Yang kedua intiqal. Takbiratul intiqal. Takbir yang dibaca, yang diucapkan menyatakan perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Hanya di dua tempat, di dua keadaan, di waktu saja yang kita tidak membaca takbir. Bangkit dari rukuk dan selesai salat. Selebihnya takbir. Dalam salat 2 rakaat takbirnya 11. Dalam salat 4 rakaat takbirnya 22. Kalilah. Tambah yang 3 rakaat maghrib. Menjadi 94 takbir. Sehari semalam yang wajib kita baca. Takbir itu. Maka intikal, takbir yang dibaca berpindah. Itu makanya menurut apa yang dijelaskan oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhail dalam kitab fikihnya, kata beliau, takbir intikal itu dibaca ketika mulai berpindah dan berakhir ketika sebelum sampai di tempat kita berpindah. Karena intikal. Syekh Al-Basam juga begitu, tidak salah saya pendapatnya. Karena intikal, apa intikal? Pindah. Maka dibaca awal pindah, berakhir hendaknya sebelum sampai di tempat pindah. Contoh, rukuk, Allahu Akbar, sampai
Ketika sudah ruku habis dia. Berakhir dia. Jangan sampai di bawah dibaca. Itu tidak intikal lagi baca ruku namanya. Kalau pendapat itu kita iringkan. Kalau tiba di bawah kita baca itu tidak bacaan intikal, bacaan apa namanya? Bacaanlah di ruku. Padahal takbirnya intikal. Kalau sampai di sujud kita baca menjadi bacaan sujud. Kalau setuju dengan pendapat beliau, dengan apa yang beliau pahami, baca pegang. Kalau setuju, tidak usah pakai. Bahkan tidak usah salah pun tidak salah. Nah, kita nak fokus, kita kembali kepada takbir. Allahu Akbar, bacaan takbiratul ihram dan bacaan takbiratul intiqal. Apa artinya? Nah, kalau artinya sudah dapat, tapi apa pemahamannya? Saya lihat di sini di kitab yang saya balik-balik ini, yang sudah saya balik-balik. Maknanya adalah ayyakun Allah 'indal 'abdi akbar min kulli syai'. Bahwasanya Allah itu bagi seorang hamba, bagi seorang budak yang dicipta untuk mengabdi, untuk menyembah, beribadah kepada dia, ayyakun Allah, bahwa adalah Allah itu akbar min kulli syai', lebih besar dari segala sesuatunya. La akbara wa la a'zama minhu, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripadanya Allah itu. Ini ringkasnya. Bacanya Allahu Akbar. Tetapi maksudnya apabila seorang hamba membaca itu, dia harus mengerti, dia harus memahami bahwa ketika itu dia sedang mengucapkan suatu ucapan yang menyatakan bahwa Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu, min kulli syai'. La akbar wa la azam, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung selain daripada Allah. Itu yang harus dipahami oleh orang yang baca akbar. Dan itu tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti dengan Allahu A'zam, Allahu Ajal, Allahu A'az. Tidak bisa diganti. Kan beda nih. Karena Al-Kibriya itu lebih sempurna daripada azmah. Azmah itu kan agung, azim agung, kabir besar. Dari sisi letaknya saja adalah Al-Kibriya itu selendang, pakaian. Ya. Daripada segi letaknya saja, Al-Azmah itu izar, pakaian bawah, sarung. Dalam hadis disebutkan begini dia. Hadis sahih ini. Sabda Nabi SAW, kata beliau, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Al-kibriya'u ridai. Kebesaran itu pakaianku, pakaian atas. Wal azma izari. Keagungan itu adalah sarungku, izar, sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu, siapa yang coba-coba merampas, mengambilnya salah satu daripada kedua pakaianku itu, aku tidak peduli, aku akan campakkan dia ke neraka dan aku siksa dia di situ, karena dia sudah mengambil, merampas punyaku. Apa punya Allah? Kibriya,
azma. Kibriya di atas, azmah di bawah. Maka dijadikan di sini faja'al al-azmah kal izar, al-kibriya karida. Azmah keagungan, azim, maha agung, di bawah, pakaian bawah. Sedangkan al-kibriya besar adalah di atas. Dari sisi letaknya jelas bahwa kebesaran lebih sempurna ungkapan itu dibanding dengan azmah, azim. Itu makanya tidak bisa diganti akbar dengan a'zam. A'zam besar, azim maha besar, maha agung. Wa huwal aliyyul azim. Azim itu kan untuk Allah juga, maha agung kan? Maha agung. Subhana rabbiyal azim. Maha sucilah zat yang maha agung. Tapi tidak bisa itu menggantikan akbar. A'zam tidak bisa, tetap akbar. Kenapa begitu? Akbar itu menunjukkan ketinggian kebesaran di atas letaknya. Sehingga ketika kita mendaki tempat ketinggian, kita disunnahkan membaca Allah Akbar. Ketika menurun, tasbih. Dalam seruan untuk salat, ini yang dikumandangkan. Akbar. Menyatakan segala sesuatunya kecil mintit, secuil dan secubis nada, artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali diulang. Takkid lafzi. Apa takkid lafzi? Diulang kalimat yang sama untuk menekankan, menyangatkan, menyungguhkan. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Allahu Akbar diulang lagi 3 kali. 3 kali diulang-ulang. Kalau dengan yang pertama 4 kali. Menekankan, menyangatkan, menyungguhkan bahwa tidak ada yang besar. La akbar wa la a'zam minhu. Inilah yang seharusnya ada di benak, di pikiran, lebih-lebih di hati dan di keyakinan seorang muslim ketika dia membaca Allahu Akbar. Lalu maknanya apa? Kabbirhu takbirah. Laksanakanlah. Kalau kamu memang betul-betul membesarkan Allah, mengagungkan Allah, maka apapun yang disyariatkannya, perintah dan larangannya, aturannya, taati, kerjakan. Dengan begitu kamu telah membesarkan dia. Maka ajaran agama ini semuanya adalah dalam rangka membesarkan, mengagungkan Allah. Nah, bayangkan orang mau sujud membaca Allah Akbar, tapi dia sombong. Ini tidak asih, tidak lama. Nah, karenanya sujud saja rendah, hina, tidak berarti. Kepala kita nampal yang tinggi ya. Kan paling tinggi di badan kita kepala. Anggota terhormat di kepala kau. Nampadamu tangkurak dan tukurak ada banyak otak. Matuh, hidung, muncuang, telinga, tambah kui. Dilataan ketampe nani injak-injak bumi tanah. Allah Akbar baca. Allah lebih besar, kita sangat kecil. Dalam sujud dibaca a'la. Tapi masih ada orang yang sombong angkuh. Sombong angkuh, ujub, bangga, memandang orang lain enteng. Dia salah itu. Tapi nampak gayanya, langkahnya, ucapannya, tindakannya, cara dia bergerak, dia memandang leceh salah orang lain. Ini tidak benar.
Entan tu salat awak nawak kecil sesuai sunnah aku terima Allah. Kan kecewa saya baru salat anan sunnah. Orang kamu sawalo untuk salat supaya batu atau supaya rencak. Jadi kalau ada tertanam di kita salat kita nampal batu, orang lain salah, pakaian kita nampal yang sesuai Nabi, pakai orang lain salah, buanglah itu dulu. Saraslah kepada Allah. Kecuali bertelanjang orang salatnya tidak sih salatnya. Kita kan penting kita memahami itu. Kalau pakaian itu mengajak kita pula untuk sombong, untuk bangga, jadi ujub. Lalu dengan pakaian itu kita anggap orang lain tidak apa tadi? Tidak begini, tidak begitu. Ini sudah apa nih? Nah, salah baca akbar lagi. Akbar itu kan meruntuhkan kesombongan kita, keangkuhan kita, kebesaran kita, kemuliaan kita, harga diri kita runtuh. Allah akbar, la azam. Nah, ini semenjak mulai kita mengumandangkan azan sampai iqamah, nanti itu yang diulang-ulang. Apa? Di antara sekian banyak hikmah, rahasia, fadilah, keutamaan, ketinggiannya, salah satunya lah mengingatkan kita jangan sombong, jangan menggadang-gadang, jangan angkuh, jangan takabur, jangan ujub. Sekaligus menyatakan bahwa tidak ada yang lebih besar segala apa yang kecuali Allah, termasuk perintahnya, aturannya, syariatnya, agamanya. Juga menjelaskan tinggalkanlah yang lain-lain itu dulu. Biko selesai, biko sembuh mulia. Walaupun sah jo salat luar sah jam 2 Pak. Sah. Berdosa nak berdosa kan? Waktu salat luar kan sejak matahari tergelincir sampai bayang-bayang sepanjang benda. Begitu kan? Luar. Sepanjang itu kapan saja orang salat zuhur sah salatnya. Kalau tidak sah untuk apa dibuat jangka waktunya? Jadi kalau orang salat zuhur jam 3 sah lah. Yang tidak sah tu salat zuhur ketika asar tidak sah lah. Ini kan ada kitab mauqutah. Cuma salat di awal waktu jangan lupa. Jadi kalau orang tidak salat di awal waktu tidak sah salat sah. Cuma akbarnya sudah kena. Itu. Dari segi lafaz kan akbar. Kalau akbar berarti yang lain itu tinggal dulu. Jangan digadang urusan rapek otak kerja tugas ikolah. Kecuali nan darurat. Tidak bisa tinggal. Anda bisa tinggal. Dokter sedang mengoperasi pasien. Rumah kebakaran. Kita siram rumah. Lalu orang azan. Selesai rumah. Ada orang terjelapak tang labuh hilang tak auto. Jangan sembahyang dulu. Nama lo nang kadang koyo. Pai sembahyang, pai salat atau mengemih orang ko. Ya kalau kadang-kadang lah akbar Allah, tapi menyelamatkan nyawa jauh lebih utama, bukan jauh lebih besar, lebih utama. Itu kan tanda kebesaran Allah juga. Allah beri kelapangan, Allah beri keringanan. Allah lebih mendulukan kepentingan kita hambanya. Karena dia muqaddam. Salah satu nama Allah kan Al-Muqaddam, mendahulukan. Di antara yang Allah dahulukan, mendahulukan kepentingan kita. Oh, letak paruik makan dulu. Nasi terletak paruik. Nasi terletak paruik letak sambal. Sambal lama makan dulu. Kepentingan siapa tu? Kepentingan kita. Tersasak. Tersasak. Allah 10 hari nak tersasak sekali ke. Dulu because salat. Kepentingan siapa? Itu muqaddam. Allah al-muqaddam, mendahulukan kepentingan kita. Itu juga menunjukkan kebesaran Allah. Itu dia akbar. Allahu akbar. Perlukah kita bayangkan Allah akbar itu semuanya sepanjang saya ceramah? Tidak. Baca sajalah. Tapi yang harus kita mengerti akbar itu dia. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.